Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasimi dengan NIM 1501190211 dari Telkom University. Eh, Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas yang berkenan dengan dari mata kuliah pemasaran, yaitu mengenai materi marketing mix yang pada kesempatan kali ini, saya memberi judul mengenai analisis marketing mix dari produk yang saya pilih berdasarkan tugasnya yang boleh memilih produk, yaitu mengenai produk Samyang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk Samyangnya dan juga dari segi marketing mix itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk ke produk profile atau profil dari produknya. Mie Korea yang memiliki rasa yang sangat pedas atau yang lebih dikenal dengan Samyang merupakan mie instan yang diproduksi dari negara Korea Selatan ini memiliki rasa yang begitu pedas dan banyak yang ingin mencoba mie Samyang ini. Rasa pedas dari mie Samyang ini membuat para pencobanya cukup ketagihan dan mereka pun ingin terus-terusan mencobanya, mengkonsumsinya hingga saat ini. Lalu selain rasa pedas yang khas yang dimiliki oleh mie Samyang ini, porsi yang 2 kali lipat dari mie instan biasanya pun menjadi kepuasan tersendiri bagi para pengkonsumsinya. Nah, mie Samyang ini memiliki 3 rasa, yaitu ada rasa original, lalu ada hot spicy chicken, dan terakhir ada rasa cheese atau keju. Nah, pada awalnya mie Samyang ini pun ketika dikirim ke Indonesia sempat diberi label halal, tetapi masih terdapat beberapa mie Samyang yang tidak ada label halalnya. Hal itu pun tidak membuat para penyukanya tidak membeli dan mengkonsumsi mie Samyang. Namun dari sisi lain, banyaknya orang yang gemar mengkonsumsi mie Samyang ini membuat beberapa penjualnya pun tentu saja mengambil keuntungan dari penjualan produk tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu materi dari marketing mix, yaitu produk, yang dimana produk ini merupakan salah satu dari unsur yang ada di marketing mix, yaitu 4P, yaitu ada produk, di 4P itu ada produk, lalu ada price, ada promotion, dan terakhir ada place. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dari unsur produknya terlebih dahulu. Dari produk, nah, Samyang ini sebenarnya memiliki nama asli dari Korea sana yang bisa kita lihat di sini yaitu bernama Buldak Bokkeumyeon atau diartikan sebagai mie rasa ayam pedas seperti itu. Nah, dari produk Samyang ini di sini ia memiliki daya tahan yang cukup lama dikarenakan adanya pengawet dan juga memang karena ia dikemas di dalam plastik. Jadi eh, untuk kegiatan ekspor maupun impor yang dari Korea ataupun disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, cukup bisa tahan dengan durasi yang lebih lama dari makanan-makanan lainnya. Dan ditambah juga dengan pengawet tentunya. Lalu ada wujud dari produk Samyang yaitu berupa mie instan yang mentah, yang dikemas dengan plastik yang dimana di dalamnya juga terdapat bahan pelengkap. Nah, tentu saja terpisah, tidak dicampur dengan minyak, tetapi dalam satu plastik seperti bumbu, minyak, dan tambahan lainnya. Untuk dari segi kegunaan atau use, kegunaan dari produk ini adalah sebagai makanan kemasan yang nantinya akan diolah lagi menjadi makanan yang siap saji. Seperti itu. Nah, ini di sini ada beberapa contoh dari bentuk produk mie Samyang.
di pojok kiri atas, ini ada varian rasanya hot chicken flavor. Hot chicken flavor ini juga termasuk rasa original ya setahu saya. Nah, yang di bawahnya ada variasi dengan rasa yang sama, namun di sini perusahaan Samyang ini uh, membuat bungkus yang bervariasi, yaitu dengan menyajikan bentuk cup ya, seperti itu. Jadi ada yang plastik, ada juga yang cup. Begitupun juga dengan rasa-rasa yang lainnya seperti ini. Di pojok kanan atas ada rasa cheese atau keju, lalu yang di bawah, oh iya ini ada varian rasa baru, yang kalau tidak salah ini namanya carbonara, seperti itu. Jadi ada 4 berarti ya. Kalau ditambah yang baru, lalu yang pertama ada original, lalu ada hot chicken flavor, lalu ada cheese, dan yang terakhir ada carbonara. Dari wujudnya bisa berbentuk plastik kemasan seperti ini atau dengan bentuk cup seperti ini yang biasanya bahannya bukan dari plastik tapi mengenai tapi dari styrofoam. Lalu dari unsur 4P yang kedua di sini ada price. Pada minimarket-minimarket di Indonesia yang menjual produk ini, produk Samyang sendiri memiliki harga yang relatif berbeda dari mie instan lainnya yang dimana diproduksi di Indonesia. Nah, untuk harga Samyang itu sendiri itu berkisar kurang lebih di antara range 20.000 hingga 30.000 rupiah per bungkus tergantung dari variasi rasa atau bentuk yang ditawarkan. Memang uh, cukup atau relatif lebih mahal ya dari mie instan lainnya. Lalu kita masuk ke 4P yang ketiga, yaitu P promotion. Nah, kita masuk ke awal mula kemunculan atau awal mula dikenalnya produk dari Samyang ini. Untuk kepopuleran dari produk Samyang itu sendiri dimulai dari sebenarnya uh, Samyang ini tuh sudah ada di Indonesia yang saya tahu, yang saya riset itu sejak tahun 2013, namun belum terlalu populer. Nah, sejak munculnya video-video di YouTube yang bertajuk Samyang Challenge, yang dimana 3 tahun setelahnya pada tahun 2016 pertengahan yang lalu, video-video bertajuk Samyang Challenge ini pun menceritakan pengalaman, komentar terkait sensasi dari rasa samyang itu sendiri. Video Samyang Challenge di YouTube telah ditonton oleh ratusan ribu hingga jutaan viewers. Nah, jadi Samyang ini mungkin mengadopsi teknik marketing yang dimana perusahaan ini menyewa jasa influencer gitu untuk secara tidak langsung mempromosikan produk mereka, yang dimana para video-video YouTuber itu bisa mendapatkan konten sekaligus mempromosikan produk samyangnya seperti itu. Lalu pada akhirnya pun bisa tenar dan dikenal karena memang rasa dan sensasi pedas yang ditawarkan itu memang berbeda dari mie pada umumnya, pada mie instan pada yang dijual di pasaran seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada P dari place atau tempat. Nah, untuk produk samyang sendiri itu sudah dijual di minimarket maupun di daerah supermarket yang ada di Indonesia. Seperti di sini ada contohnya ada di Carrefour, ada di Total Buah, di Giant, Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Jadi memang mie samyang ini memang sudah terjual di pasaran lah, di retail-retail atau minimarket, supermarket yang ada di Indonesia. Jadi sudah bisa ditemui layaknya seperti Indomie ataupun Supermie ataupun mie sedap yang ditemui di mana-mana. Tapi mungkin memang masih belum
sampai ke ranah warung-warung kecil, karena memang harganya mungkin yang mahal, yang dimana hanya mereka yang mampu menjualnya seperti itu. Ya tentu saja agar warung-warung kecil juga dapat mencari keuntungan, makanya mungkin mereka belum berani untuk menjual samyang. Nah, lalu ada kesimpulan, produk samyang ini merupakan salah satu produk yang dikenal dengan adanya yang rasa yang relatif pedas bagi lidah Indonesia, yang dimana karena itu banyak diminati oleh kalangan muda dan penikmat pedas. Memiliki porsi yang lebih dari mie instan dari biasanya, dan juga rasa unik khas Korea membuat produk ini memiliki harga yang cenderung atau relatif lebih mahal dari produk mie instan yang lainnya. Selain itu, produk ini juga bisa ditemui di supermarket atau minimarket yang terdekat yang beredar di Indonesia serta grosir-grosir kecil lainnya. Produk samyang itu sendiri dapat dikenal di Indonesia dikarenakan adanya promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para YouTuber yang membuat challenge, yaitu Samyang Challenge, dan juga karena mayoritas penduduk Indonesia rata-rata menyukai budaya Korea, alhasil produk itu masih diminati hingga saat ini. Yang terakhir dari saya ada saran mengenai produk Samyang ini. Di sini ada 2 poin, yaitu mengenai harga dan BPOM dan sertifikasi halal. Nah, di sini saran dari saya mengenai harga, di mana mungkin kita tahu sendiri bahwa produk samyang itu memiliki harga yang cenderung relatif lebih mahal. Mungkin produk samyang ini bisa mahal dikarenakan mereka mm, memiliki unsur bahan dasar yang berbeda. Mungkin bahannya pun juga impor dari Korea sana yang tidak di mana tidak dijumpai di Indonesia bahan-bahannya. Mungkin kalau menurut saya sih ya bahan-bahan tersebut atau mungkin mereka bisa memindahkan pabriknya sehingga uh, harganya itu pun bisa turun lalu bisa bersaing dengan mie instan lainnya. Tapi ya mungkin memang itu adalah keunikan tersendiri dari produk samyang ini yang dimana memang hanya beberapa kalangan saja yang bisa membelinya dengan harga yang memiliki perbedaan yang relatif jauh. Mungkin dari kebanyakan produk lain yang dimana memiliki harga yang dari 2.000 hingga 3.000, ya di bawah 5.000 rupiah, menuju 20.000 rupiah, 30 rupiah kan itu 30.000 rupiah kan memang sangat jauh. Jadi ya langkah lebih baik mungkin dari produk ini bisa lebih diturunkan untuk harganya. Mungkin memang masih mahal, tapi setidaknya mungkin bisa turun. Tapi ya mungkin pasti berpengaruh pada kualitas dari produk samyang itu sendiri. Nah, untuk poin yang kedua yaitu dari BPOM, lalu juga sertifikasi halal, ada di mana kalau tidak salah waktu itu sempat ramai di mana produk samyang ini itu hmm, ada beberapa yang di mana produk ini belum memiliki sertifikasi halal. Padahal seharusnya dari perusahaan samyang itu sendiri mereka sudah tahu bahwa mereka mengimpor produk dari Korea untuk menargetkan ke Indonesia. Seharusnya mereka sudah mengetahui ataupun sudah meriset bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Muslim, sehingga hal itu pun seharusnya sudah mereka perhatikan. Tetapi kenyataannya baru ada dari tahun 2013 pertama kali muncul di Indonesia, diterbitkan sertifikasi halal dan masuk ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM itu sudah terdaftar baru di tahun 2016. Nah, seharusnya saran saya, jika mereka memang sudah menargetkan produk mereka untuk dipasarkan ke Indonesia, mereka harusnya sudah tahu di mana dengan negara yang memiliki mayoritas beragama Islam, di mana hal pertama yang harus mereka concern atau
urus itu mengenai sertifikasi halal, sehingga pastinya akan meningkatkan penjualan dari produk mereka. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya untuk tugas kali ini. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Memang sangat jauh dari kata sempurna. Ya, sekian dari saya Muhammad Hasimi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.